Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kabarnya baik-baik saja ya. Nah, pada kali ini kita akan mempelajari tentang interaksi sosial. Siapa yang sudah tahu tentang interaksi sosial itu apa? Ayo. Jika belum tahu, simak terus videonya sampai selesai ya. Interaksi sosial adalah suatu hubungan timbal balik yang berupa aksi saling mempengaruhi individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Di dalam interaksi sosial ini bisa bersifat kerjasama, tindakan, persaingan, pertikaian, dan sejenisnya. Di dalam interaksi sosial ternyata memiliki berbagai faktor psikologis, di antaranya ada imitasi, sugesti, identifikasi, simpati, dan empati. Imitasi sendiri merupakan sebuah tindakan yang meniru orang lain, dan imitasi ini bisa dilakukan dalam berbagai bentuk. Contohnya, seorang anak mengikuti gaya rambut atau gaya berpakaian yang dilakukan oleh ayahnya. Yang kedua ada sugesti, adalah pengaruh yang dapat mempengaruhi hati seseorang. Biasanya sugesti berlangsung ketika seseorang memberi pandangan atau pertanyaan yang sikapnya diterima oleh orang lain. Contohnya ketika ada iklan di TV tentang es krim, maka yang menonton akan berpikiran, aku mau beli es krim saja. Identifikasi merupakan suatu kecenderungan atau keinginan seseorang untuk menjadi sama dengan pihak lain, meniru secara keseluruhan. Pada identifikasi ini bersifat lebih mendalam dibandingkan dengan imitasi, karena pada identifikasi ini dapat berubah atau membentuk kepribadian seseorang. Contohnya, adanya tindakan seseorang yang sangat suka sekali dengan tindakan dosen atau gurunya. Dengan rasa suka tersebut, ia selalu meniru saat berbicara kepada teman-teman ataupun saat melakukan presentasi di depan kelas sebagaimana yang dilakukan oleh dosen atau guru yang disukainya. Selanjutnya adalah simpati, merupakan situasi ketertarikan seseorang kepada orang lain. Ketika seseorang bersimpati, biasanya dia menampakkan dirinya dalam keadaan orang lain dan merasakan apa yang dialami, dipikirkan, atau yang sedang dirasakan oleh orang lain. Contohnya, ketika ada teman kita yang sedang bersedih, maka kita ikut memberikan dia semangat agar dia tidak bersedih lagi. Selanjutnya yaitu ada empati. Empati adalah suatu keadaan di mana seseorang merasa bahwa dirinya dalam pikiran ataupun perasaan sama dengan yang dirasakan oleh orang lain. Contohnya ketika ada pengemis, kita memberi bantuan kepada mereka yaitu seperti mengasih uang atau makanan. Di dalam sebuah interaksi sosial tidak akan terjadi jika tidak adanya syarat-syarat tertentu, di antaranya yaitu kontak sosial. Kontak sosial adalah hubungan antara satu orang atau lebih dengan orang lain melalui komunikasi tentang maksud dan tujuan masing-masing dalam kehidupan masyarakat. Kontak sosial ini dapat berfungsi positif maupun negatif. Kontak sosial yang bersifat positif mengarah pada kerjasama, sedangkan yang bersifat negatif mengacu pada konflik bahkan pemutusan interaksi sosial. Syarat yang kedua yaitu adanya komunikasi. Komunikasi merupakan proses penyampaian pesan dari suatu pihak kepada pihak lain. Hal terpenting dalam komunikasi adalah adanya kegiatan menafsirkan perilaku, pembicaraan, gerakan-gerakan fisik atau sikap, dan perasaan-perasaan yang disampaikan. Terdapat 5 unsur pokok dalam komunikasi, yaitu komunitor, yaitu orang yang menyampaikan pesan kepada pihak lain. Yang kedua, komunikan adalah orang atau sekelompok orang yang menerima pesan. Yang ketiga, pesan adalah suatu yang disampaikan oleh komunitor. Yang keempat, media adalah alat untuk menyampaikan pesan. Yang kelima, efek adalah sebuah perubahan yang diharapkan terjadi pada komunikasi setelah mendapatkan pesan dari komunitor. Di dalam interaksi sosial juga terdapat beberapa proses-proses sosial, di antaranya yaitu proses asosiatif dan yang kedua proses disasosiatif. Proses asosiatif merupakan proses interaksi sosial yang mengarah pada bentuk kerjasama atau persatuan. Asosiatif meliputi kerjasama, akomodasi, asimilasi, dan akulturasi.
Yang pertama, kerjasama adalah suatu usaha bersama antar individu atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Berdasarkan pelaksananya, kerjasama memiliki 5 bentuk, yaitu yang pertama, kerukunan mencapai gotong royong dan tolong-menolong sesuai warga dalam masyarakat. Yang kedua, bargaining, yaitu perjanjian atas pertukaran barang atau jasa antara dua orang organisasi atau lebih. Yang ketiga yaitu kooptasi, yaitu proses penerimaan unsur-unsur baru dalam kepemimpinan dan pelaksanaan politik organisasi sebagai cara untuk menghindari keguncangan organisasi. Yang keempat yaitu koalisi, yaitu kombinasi antara dua organisasi atau lebih yang mempunyai tujuan yang bersama. Yang terakhir yaitu joint venture, yaitu perjanjian dalam perusahaan atau perusahaan proyek tertentu. Asosiatif yang kedua yaitu adanya akomodasi. Akomodasi adalah cara untuk menyelesaikan pertentangan tanpa menghancurkan lawan. Dalam akomodasi juga memiliki tujuan dengan beberapa yang bergantung pada situasi yang dihadapi, seperti yang pertama, menghasilkan titik temu antara beberapa pendapat yang membeda agar menghasilkan suatu pola baru. Yang kedua, mencegah terjadinya pertentangan untuk sementara. Yang ketiga, mengadakan kerjasama antar kelompok sosial yang terpisah akibat faktor sosial dan psikologis atau kebudayaan. Dan yang keempat, mengasahkan peleburan antar kelompok sosial yang terpisah. Akomodasi juga mempunyai beberapa bentuk, yaitu yang nomor 1, koersi, pemaksaan, yaitu melalui paksaan fisik maupun psikologis, umumnya pada pihak yang lebih aman. Yang kedua, kompromi, yaitu pihak yang terlibat saling mengurangi tuntutannya agar tercapai suatu penyelesaian. Yang ketiga, arbitrasi, yaitu cara menyampaikan kompromi apabila pihak-pihak yang berhadapan tidak sanggup menyampaikan sendiri. Pertentangan diselesaikan oleh pihak ketiga pada pihak kedua belah pihak atau beban yang berkedudukan lebih tinggi. Yang keempat yaitu mediasi, yaitu cara menyampaikan konflik melalui pihak ketiga yang netral. Dalam mediasi kependudukan, pihak ketiga hanya sebagai penasehat dan tidak memiliki wewenang mengambil keputusan untuk menyelesaikan masalah. Yang kelima ada konsiliasi, yaitu mempertemukan para pemilik pihak yang bertikai untuk mencapai suatu kesepakatan. Yang keenam, toleransi, yaitu buah akomodasi yang terjadi tanpa persetujuan formal. Terkadang toleransi timbul secara tidak sadar dan spontan. Yang selanjutnya yaitu stalemate, yaitu menghentikan pertikaian karena pihak-pihak yang berkaitan memiliki kekuatan yang seimbang. Yang terakhir, adjudikasi, yaitu cara penyelesaian suatu masalah melalui pengadilan. Proses asosiatif yang ketiga yaitu asimilasi. Asimilasi adalah cara-cara mengurangi perbedaan antar individu atau antar kelompok guna mencapai kesepakatan bersama, kepentingan dan tujuan bersama. Apabila dua kelompok melakukan asimilasi, batas-batas antar kelompok akan hilang dan keduanya melebur menjadi satu kelompok yang baru. Asimilasi juga mempunyai faktor-faktor yang mempermudah proses asimilasi, diantaranya yang pertama yaitu toleransi, yang kedua keseimbangan yang seimbang dengan ekonomi, yang ketiga menghargai orang asing dan kebudayaan, yang keempat persamaan unsur kebudayaan, yang kelima perkawinan campuran, 6 adanya unsur bersama dari luar. Selain faktor-faktor yang mempermudah proses asimilasi, ada pula faktor-faktor yang menghalangi proses asimilasi, diantaranya suatu golongan tertentu dari terisolisasi dalam masyarakat. Yang kedua, yaitu kurangnya pengetahuan mengenai kebudayaan yang dihadapi. Yang ketiga, perasaan takut terhadap ketakutan kebudayaan yang dihadapi. Yang keempat, perasaan suatu kebudayaan golongan atau kelompok tertentu lebih tinggi daripada kebudayaan golongan atau kelompok lain. Yang kelima, yaitu perbedaan warna kulit atau ciri-ciri lain. Keenam, yaitu in-group feeling yang kuat, artinya perasaan kuat bahwa individu terkait pada kelompok dan kebudayaan kelompok bersangkutan. Yang ketujuh, gangguan golongan mayoritas terhadap golongan minoritas. Yang kedelapan, perbedaan kepentingan dan pertentangan pribadi.
Proses interaksi sosial yang kedua yaitu proses disosiatif. Proses disosiatif yaitu interaksi sosial yang cenderung mengarah pada perpecahan atau konflik. Bentuk-bentuk disosiatif antaranya persaingan, kontravensi, pertentangan, atau konflik. Bentuk proses disosiatif yang pertama yaitu persaingan. Persaingan adalah perjuangan berbagai pihak untuk mendapatkan tujuan tertentu. Terdapat dua tipe persaingan, yaitu persaingan pribadi dan persaingan non-pribadi. Tipe persaingan pribadi juga disebut dengan rivalry. Dalam persaingan non-pribadi, pihak yang bersaing bukanlah individu, melainkan kelompok. Kedua tipe tersebut menghasilkan beberapa bentuk persaingan, antara lain dalam bidang ekonomi, kekuasaan, dan persaingan kebudayaan. Disosiatif yang kedua yaitu ada kontravensi. Kontravensi berada antara persaingan dan pertentangan. Kontravensi ditandai ketidakpuasan seseorang, perasaan yang tidak suka dan yang disembunyikan, kebencian dan keraguan-raguan atas kepribadian seseorang. Kontravensi cenderung bersifat rahasia. Kontravensi juga memiliki beberapa bentuk, diantaranya yang pertama umum, misalnya penolakan, keengganan, perlawanan, protes, menghalang-halangi, atau pengacauan pihak. Yang kedua, sederhana, misalnya menyangkal orang di muka umum, mencerca dan melalui surat atau selembaran. Yang ketiga, intensif, misalnya menghasut, menyebarkan desas-desus, atau mengecewakan pihak lain. Yang keempat, rahasia, misalnya membocorkan rahasia lawan dan berkhianat. 5. Traktis, misalnya mengajukan lawan dan membingungkan pihak lawan, provokasi, dan intimidasi. Proses disosiatif yang ketiga yaitu ada pertentangan atau konflik. Maksudnya adalah usaha individu atau kelompok sosial untuk memenuhi tujuan dengan cara menentang pihak lawan melalui ancaman atau kekerasan. Konflik pada ini terjadi antara lain akibat perbedaan antar individu, pendapat, kebudayaan, kepentingan, dan perubahan sosial. Pertentangan mempunyai berbagai bentuk seperti pertentangan pribadi, pertentangan rasial, pertentangan antar kelas sosial, pertentangan politik, dan pertentangan internasional. Konflik dapat mengakibatkan keretakan dalam persatuan kelompok, menghancurkan harta benda, dan jatuhnya korban manusia. Nah, gimana anak-anak, sudah paham belum tentang apa saja interaksi sosial itu, tentang proses, syarat, faktor psikologisnya? Nah, kalau sudah paham, bisa dilanjutkan membuka games yang ada di akhir pertemuan ya, untuk mengisi tingkat kefahaman kalian. Nah, jika belum paham, kalian bisa membaca materi yang ada di berikut ini ya, untuk bisa lebih memahami apa itu interaksi sosial. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya.